Berjumpa lagi dalam program Stikas Provita. Para saudara-saudari, dalam tahun liturgi Gereja Katolik, kita sedang memasuki masa Advent, masa sebelum Natal. Saya yakin saudara-saudari, sebagai orang Katolik, kita pernah mendengar istilah ini. Apa yang saudara ingat kalau kita memasuki masa Advent setiap tahun? Warna liturgi gereja yang ungu, Corona Advent, atau khotbah-khotbah pertobatan. Ini semua ada dalam masa Advent yang merupakan ciri khasnya yang utama. Kita melihat makna dari kata ini dan bagaimana kita menghayatinya sebelum kita memasuki Natal 25 Desember nanti, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Advent dari kata Adventus atau advenire, kata kerjanya berarti datang atau kedatangan. Lalu siapa yang datang? Yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Juru Selamat saya, Juru Selamat saudari, dan Juru Selamat seluruh dunia. Nah, mengapa gereja membuat masa khusus? Karena gereja melihat yang datang adalah Sang Penyelamat. Meskipun dalam rupa seorang bayi lemah, dilahirkan dari keluarga sederhana, jauh dari kemewahan istana dan harta kekayaan duniawi, lahir di kandang domba di Bethlehem, namun Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Sang Penebus. Ini kan sangat luar biasa bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Dia turun ke dunia, hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa. Allah sendiri datang untuk hidup di tengah-tengah umatnya. Allah sendiri yang merendahkan diri dan menjadi manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena yang lahir ini bukanlah bayi biasa, maka sebagai umat Katolik, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Nah, persiapan diri yang baik yang dimaksudkan bukanlah persiapan fisik materi seperti ketika seorang bayi dari sebuah keluarga akan lahir. Ketika bayi kita lahir, kita akan mempersiapkan bajunya, sabun, tempat tidurnya, dan lain-lain. Nah, bukan ini yang kita persiapkan, tetapi lebih pada persiapan batin agar kita lebih siap dan layak menyambut kelahirannya nanti. Masa ini kita lewati selama 4 minggu, yaitu 4 hari Minggu sampai 25 Desember nanti. Masa Advent mengungkapkan suatu semangat penuh sukacita, pengharapan, kegembiraan, optimisme, dan juga sikap tobat dan berpaling kepada Allah. Inilah inti masa Advent. Jadi, bukan saja sikap tobat yang kita usahakan dan pelihara, melainkan juga semangat pengharapan dan kegembiraan. Sikap menanti penuh pengharapan dan kegembiraan menjadi ciri khas gereja, yaitu umat beriman, kita semua, sebab Allah datang melawati umatnya. Kristus menjadi pemenuhan janji Allah. Ia membawa kabar gembira, dan Dia sendirilah kabar gembira tersebut. Selama masa penantian yang akan kita jalani ini, kita harus melewatinya dalam semangat doa, sikap berjaga-jaga dalam kegembiraan. Maka bersama seluruh gereja kita berdoa, Maranatha, yaitu yang berarti datanglah ya Tuhan Yesus. Bandingkan Wahyu bab 22 ayat 17 dan ayat 20. Jadi, merayakan Advent selama 4 minggu ini berarti merayakan misteri Allah pokok pengharapan kita. Kita bandingkan Roma bab 8 ayat 24 sampai 25. Para saudara, masa Advent tahun ini seperti yang kita ketahui sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita berada di dalam suatu masa yang sulit karena pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan kita, yang membuat semangat kita runtuh dan mungkin depresi. Ada juga saudara-saudari kita yang menjadi korban
kenalan-kenalan kita, umat lingkungan kita, dan bahkan juga mungkin romo yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan paroki kita. Jika tahun-tahun sebelumnya kita dapat mempersiapkan kelahiran Yesus dalam suatu suasana dan semangat yang bebas, namun pada tahun ini kebebasan kita seperti dibatasi. Pertemuan kita dengan orang lain dibatasi. Kita harus jaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan, dan seperti apa yang disarankan oleh pemerintah kepada kita. Namun para saudara, ini tidak boleh mengurangi kegembiraan hati kita akan kelahiran Yesus. Ini tidak boleh membuat hidup kita berada dalam kegelapan. Kita harus menegakkan kepala kita, bangkit dengan penuh semangat, penantian bahwa Juru Selamat akan datang dan lahir di tengah-tengah kita. Ingat, inti masa Advent adalah kegembiraan dan pengharapan selain pertobatan sebagai persiapan batin kita untuk kelahiran Tuhan Yesus. Hati kita harus selalu diliputi kegembiraan karena bayi yang akan lahir membawa terang baru dan menerangi sudut-sudut tergelap kehidupan kita sebagai orang Katolik, yaitu segala kesedihan kita, rasa takut kita, duka cita, kekhawatiran, dan juga stres, apalagi kebimbangan. Nah, Yesus datang untuk menerangi semua sisi negatif hidup kita. Semangat Advent ini harus menjadi semangat penuh pengharapan di tengah wabah pandemik COVID-19 ini. Harapan akan mengalahkan semua rasa putus asa kita, rasa kesendirian kita. Harus diakui, pandemik menyerang kemanusiaan kita dan menguji ketahanan mental dan iman kita. Inilah saatnya bagi kita menaruh harapan kepada sang bayi lemah yang datang dan lahir di kandang Bethlehem tanpa meninggalkan segala macam upaya untuk menjaga diri dengan baik. 4 minggu lamanya kita mempersiapkan diri. 4 minggu kita menanti kelahiran Yesus Kristus, sang terang dan pembawa kegembiraan dan pemberi harapan dalam saat sulit dan tersulit kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri dalam masa Advent ini, membersihkan hati kita dari perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Kedatangan Yesus telah diramalkan oleh para nabi. Ini salah satunya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar, sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bandingkan Yesaya bab 9 ayat 1-5. Para saudara-saudari, inilah yang menjadi harapan kita di masa Advent ini. Semoga saudara mencintai dan mengenal kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Sekian dari kami. Salam Pro Vita.